Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat malam, salam damai, bahagia, dan sejahtera. Senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam program Panggilan Sang Waktu. Tidak terasa program ini sudah memasuki episode yang ke-40. Memang waktu terasa berjalan begitu cepat, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tahu-tahu kita sudah sampai pada titik dari perjalanan yang cukup panjang. Waktu berjalan dan tidak dapat kita hadang. Demikian pun penuaan, demikian pun usia kita. Tidak terasa tapi pasti akan terus berjalan. Topik kita malam ini adalah bagaimana menikmati masa tua dengan bahagia. Penuaan adalah sesuatu yang kita alami dan tidak diinginkan oleh banyak orang. Pada malam hari ini kita berkesempatan berjumpa dengan Didi Janaki yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi penuaan yang pasti datang. Kulit yang keriput, gigi yang goyah, dan kemudian tanggal, rambut yang memutih, dan lain-lain itu kita alami. Banyak orang mengkhawatirkan keadaan ini karena merasa tidak diperlukan lagi, karena merasa tidak cantik lagi, karena merasa tidak berguna lagi, dan kemudian di luar banyak sekali obat-obatan, produksi-produksi yang dipergunakan untuk menunda penuaan ini. Bagaimana menurut Didi Janaki tentang bagaimana sebaiknya sikap kita? Selamat sore Didi Janaki, senang telah bersama kita di dalam program ini. Kami persilahkan Didi. Terima kasih Ibu Nunik, Sister Nunik. Selamat malam saudara-saudara. Apa kabar saudara? Semuanya baik-baik bukan? Topik hari ini sangat-sangat sesuai dengan kami berdua. Anda lihat kami berdua, Ibu Nunik dan saya Ibu Janaki, dua orang yang sudah agak lanjut usia, dan kami bicara tentang menjadi tua dengan bahagia. Menjadi tua dengan bahagia adalah topik kita hari ini. Saudara, pertama dan utama adalah kita ini adalah jiwa dan raga. Kita sudah tahu itu. Kita adalah jiwa, spirit, dan kita ada dalam raga, body. Body itu, raga itu adalah hal materi, hal dunia. Dan oleh karena itu, kita tidak akan stop ya penuaannya. Pohon yang kecil jadi gede, dan dari gede ya jadi tua, dan dari tua pohon itu bisa mati. Kita tidak bisa stop proses itu. Begitu juga badan kita tidak bisa stop proses penuaan. Tetapi ada dalam diri kita sesuatu yang tidak akan jadi tua. Itu adalah mental. Kita katakan green mind, mental yang hijau. Biar badan jadi tua, tapi pola pemikiran, pola kita menghadapi usia tua itu haruslah selalu segar, hijau. Karena saya merasakan menjadi tua itu sangat bagus bagi saya. Karena kemana saja saya pergi, ada orang yang kasih kursinya, ada yang pegang tangan saya, ada yang sangat beri hormat pada saya.
Yang saya tidak dapat itu waktu saya muda. Sekarang saya dapat lebih banyak pelayanan, kemana saja saya pergi. Saya menganggap itu karena saya sudah lanjut usia, satu nikmat. Lagi satu, walaupun badan ini bisa menjadi tua secara bertahap, saya, sang jiwa, selalu segar dengan membaca, dengan pikir cara-cara baik. Saya ada apa yang kita panggil sebagai green mind, mental yang hijau. Dan kita bisa ciptakan peran kita yang baru, peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di mana-mana, apa peran kita. Kan ada banyak hal yang kita bisa belajar. Maka itu adalah satu usia yang sangat exciting bagi saya. Jangan kita hanya melihat badan, tapi peran yang kita mainkan itu adalah benar-benar hebat. Bayangkan jika semua orang yang usia lanjutnya adalah pintar, adalah bijak, adalah bertanggung jawab, adalah penasihat yang berguna, apa yang akan terjadi pada bangsa itu? Apa yang akan terjadi pada negara itu? Apa yang akan kita lihat? Pasti sesuatu yang baik. Dan satu tragedi paling besar, Sister Nunik, satu tragedi paling besar adalah jika orang tua berlakon sebagai orang muda. Itu adalah tragedi. Itu adalah satu kesedihan. Itu adalah satu malapetaka. Orang yang sudah tua daripada main perannya sebagai orang tua, dia main perannya sebagai orang muda. Bukankah itu satu tragedi? Dan kenapa itu tragedi kita bisa pikir bersama. Ya. Terima kasih Didi Janaki. Jadi kita sampai pada pertanyaan, bagaimana, apakah penuaan ini dapat dihambat? Karena sering sekali di dalam seminar-seminar yang judulnya anti-aging, ya, kemudian bagaimana menghambat penuaan dan sebagainya. Bagaimana menurut Didi, apakah penuaan ini dapat dihambat dengan cara yang bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya. Suatu pertanyaan yang menarik. Coba lihat mereka yang sudah coba macam-macam krim, macam-macam salon, macam-macam terapi, macam-macam obat, dan macam-macam makanan, olahraga untuk menjadi lebih kelihatan lebih muda. Adakah mereka sukses? Sama sekali tidak. Tidak. Jika mereka sukses, kita tidak akan lihat orang tua di antara kita. Mereka hanya buang waktu dan mereka mau lawan alam. Misalnya, kenapa saya katakan lawan alam? Waktu kita muda, ya, waktu kita kanak-kanak lah, kita belajar. Waktu kita menjadi orang masih di sekolah kita belajar. Waktu kita jadi remaja baru belajar kerja, kita bekerja dengan keras. Ketika kita sudah tua sedikit lagi, kita menikah, kita main peran sebagai ibu bapak dalam keluarga baru dengan anak baru. Ketika anak-anak gede dan menikah, kita main peran sebagai kakek dan nenek. Bagaimana jika kakek atau nenek main peran sebagai ibu bapak, tapi mereka sudah, anaknya sudah gede, anaknya tidak mau orang tuanya lagi jadi ibu bapak, tapi mau melihat mereka sebagai orang yang bijak, bisa cari nasihat, bisa jadi contoh, bisa menjadi satu panutan untuk keluarga, dan bisa memberi kasih sayang dan pemaafan yang tidak bisa mereka tunjukkan sendiri karena mereka masih muda dan emosi. Sekarang ini banyak sekali di medsos, ya, di Facebook atau di WA, ya, itu
saran-saran untuk menjadi awet muda ya, untuk yang di atas usia 50 tahun ke atas hendaknya jangan dibawa susah. Makanlah yang Anda sukai selagi bisa, kemudian berkumpul dan bersukarialah bersama teman-teman sebaya, menyanyi dan menari dengan penuh sukaria, kemudian nonton film, rekreasi ke tempat yang dapat membuat Anda bahagia, dan lain-lain. Bagaimana itu menurut Didi? Itu bagus. Karena jika kita sudah tua bukan arti kita sudah ada di rumah dan penjara di rumah, bukan itu. Kita bisa keluar, waktu kita masih muda kita sibuk menjaga anak, menjaga rumah tangga, tapi jika sudah tua kita bisa cari waktu untuk berpergian, melihat tempat-tempat yang belum kita kunjungi, itu bagus. Atau jika kita mau belajar musik, atau kita mau menulis, atau kita mau baca, ada banyak cara orang tua bisa menghabiskan waktunya. Satu lagi adalah sembahyang. Waktu muda kita sembahyang sebagai satu keharusan, karena kita kekurangan waktu dan mungkin pikiran kita juga belum lagi stabil karena ada banyak tanggung jawab. Tapi waktu kita tua ada banyak waktu untuk kita pikir tentang masa depan kita dan bagaimana kita bisa buat satu hubungan dengan yang maha tinggi. Itu juga satu yang bisa kita lakukan. Dan saya menganggap waktu tua itu adalah waktu pensiun, pensiun yang aktif, ya, bukan pensiun artinya kita makan dan tidur, tapi kita bisa menciptakan banyak aktivitas yang membuat kita bahagia dan kita bisa menemukan diri kita kembali. Misalnya, jika kita ada satu passion, misalnya masak, waktu muda saya tidak ada waktu untuk masak apa yang saya ingin masak karena kekurangan waktu. Tapi sekarang saya sudah tua, saya bisa coba macam-macam resep. Dan saya bisa juga kasih anak, saya mau jual juga bisa, saya bisa kasih teman, itu juga satu yang membahagiakan. Maka kita ada banyak cara kita bisa pakai usia tua ini untuk membuat diri kita bahagia. Bagi saya suka baca karena dalam bacaan ada dunia internal saya. Apa yang saya baca di luar dari buku, dari kitab, dari buku-buku nasihat, saya bisa mengisi diri saya dengan pikiran baru, dengan gairah baru, dan saya menciptakan dunia dalam yang baru. Maka itu memberi saya satu gairah yang besar yang tidak pernah saya lihat dalam diri saya waktu saya muda. Misalnya, saya tidak tahu saya ada kecenderungan untuk spiritual waktu muda. Saya melakukan semua hal sebagai orang biasa, kerja, jaga anak, ada suami, ada masyarakat, ada tanggung jawab, ada lari-lari, itu yang saya tahu. Tapi sekarang saya berpikir ada panggilan dari dalam, kayak panggilan sang waktu, untuk cari keheningan internal, cari dunia internal, cari keindahan internal, dan dekorasi dunia internal dengan dekorasi-dekorasi yang indah seperti kedamaian, seperti keheningan, seperti kebahagiaan. Nah, itu adalah dunia internal yang indah. Maka itu juga adalah satu aktivitas saya yang sangat saya gemari. Karena saya tidak tahu saya punya sisi hidup yang seperti ini. Tapi dalam kondisi seperti ini saya suka melihat diri saya yang internal lebih daripada lihat apa yang ada di luar diri saya.
maka kita ada pilihan seperti itu. Maka bagi saya pilihan untuk orang tua itu banyak sekali, karena mereka tidak ada kesibukan waktu muda itu, dan mereka juga bisa mencari jati dirinya. Mereka juga bisa melakukan apa yang tidak mereka bisa lakukan waktu mereka muda, ini waktunya, dan mereka bisa bepergian kemana. Maka ada banyak cara. Dan mereka juga bisa pakai pakaian yang bagus, karena orang tua juga bisa kelihatan anggun, kebangsawanan, royal, jika mereka suka berdandan. Jangan berpikir orang yang tua harus kelihatan ya tidak rapi kondisinya, tidak ada. Semuanya cantik, orang tua cantik, orang muda juga cantik. Maka kita bisa menunjukkan keibuan kita, sifat kakek nenek kita. Oh, jalurnya banyak sekali bagi saya. Ya, terima kasih Didi. Apakah ini juga jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya? Apakah penuaan itu dapat dihambat ya secara spiritual? Karena Bapak Ibu dan saudara sekalian, Didi Janaki ini adalah koordinator nasional, National Coordinator dari Brahma Kumaris Indonesia yang bergerak di dalam pengetahuan spiritual. Barangkali yang baru saja disampaikan tadi adalah jawaban dari pertanyaan saya sebelumnya, namun mungkin ada tambahan dari pertanyaan itu. Bagaimana kita dapat menghadapi penuaan ini secara spiritual? Barangkali ada tambahan, Didi? Persilakan. Ya. Terima kasih. A happy mind, mental yang bahagia, pasti menciptakan badan fisik yang juga sehat. So a happy mind in a happy body. Bukan begitu? Ya, happy mind in a happy body. Maka jika mental kita bahagia, proses penuaan bisa menjadi diperlambatkan, bisa jadi dislowkan, dikurangi proses penuaannya. Tapi itu bukan tanggung jawab atau tujuan utama. Itu adalah byproduct. Jika kita suka bahagia, suka baca, suka buat sesuatu yang kita lakukan dan kita bahagia, pasti kita awet muda. Tapi menjadi awet muda bukan membuat saya jadi bahagia, saya bahagia dan itu menjadi saya awet muda. Maka awet muda itu adalah byproduct. Tapi proses utamanya saya melakukan apa yang saya inginkan. Itu yang harus diutamakan. Dan bagi saya untuk orang tua ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena dunia hari ini sangat langkah dengan orang tua yang jadi pemimpin yang baik, orang yang bijak, orang yang bisa jadi panutan, sangat-sangat minim. Dalam keluarga pun minim, dalam masyarakat pun minim karena orang tua sekarang asyik cari bisnis, cari uang, dan juga berlomba-lomba dengan orang muda. Maka itu menjadi satu kepincangan dalam masyarakat. Jika kita harus pensiun, kita menarik diri dari aktivitas yang aktif dan kita kasih pada orang yang lain. Maka kita harus belajar undur diri dengan cara kebangsawanan. Ya, gracefully give up, gracefully grow old, gracefully accept your age. Maka itu namanya grace itu dengan cara indah. Kita terima, kita serahkan, kita ambil yang baru. Semuanya harus gracefully. Nama grace itu adalah dengan cara yang sangat indah begitu. So learn to grow old gracefully. Ada slogan seperti itu.
belajar menjadi tua dengan cara kebangsawanan. Maka menjadi tua itu bukan satu kutukan, tapi satu berkah. Menjadi tua itu bukan satu yang hina, tapi sesuatu yang membahagiakan. Maka menjadi tua itu ada banyak realisasi, ada banyak perbaikan dalam diri, kita bisa merapikan dunia internal kita, kita bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan waktu muda kita, dan kita bisa juga cari hobi-hobi baru yang cocok dengan diri kita. Saya selain dari membaca Ibu Nunik, Sister Nunik, saya Ya, juga suka main-main dalam kolam. Waktu saya masuk ke dalam kolam, saya jadi bahagia. Bisa gerak dengan bagus dalam air. Air itu satu berkah bagi saya. Air itu membahagiakan saya. Saya lupa saya orang tua. So I love it. Maka saya suka itu. Maka itu juga saya tidak bisa buat waktu saya muda. Saya suka mandi dalam kolam atau laut atau sungai, tapi hidup saya tidak memberi saya satu peluang itu. Sekarang saya ada peluang itu dan saya bisa masuk ke dalam kolam setiap hari. Bayangkan, bayangkan keberuntungan saya. Semua itu keberuntungan. Tidak ada satu yang rugi, semuanya membahagiakan saya. terima kasih Didi, jawaban yang sangat bagus dan menginspirasi. Saya hanya ingin mensitir satu keterangan dari Profesor Joko Rusadi. Waktu itu ditanya oleh salah seorang peserta seminar, bagaimana Prof caranya untuk awet muda? Nah, Profesor itu mengatakan begini, ya kalau orang Surabaya itu kasar ya, kasar dan suka bercanda. Kalau sampean umur 60 kepingin seperti terlihat umur 30, lah terus sampean ini matinya kapan? Ya sebaiknya energik di usia yang dimiliki. Nah, saran beliau adalah seperti itu, energik pada usia yang dimiliki. Jadi tidak mengalami tragedi yang seperti disampaikan oleh Didi Janaki itu. Bagaimana cara memelihara diri supaya tetap ceria, bahagia, produktif, dan berguna di masa tua kita. Itu yang kami harapkan. Kami persilahkan Didi. Ya, pertanyaan yang panjang, produktif, kreatif, bahagia, dan stop penuaan yang dini. Ya, itu. Saudara, kita akan menjadi penanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita penanggung jawab atas hidup kita, bukan? Maka apa yang kita mau dalam hidup kita ini? Saya ada lihat beberapa kasus, saya ingin sharing dengan Anda. Jika seorang ibu punya seorang putri, putrinya 25 tahun, ibunya 50 tahun. Ibu itu berlomba-lomba dengan anaknya, mau kelihatan sama cantik, mau kelihatan sebagai kakak adik, mau kelihatan sebagai saudara kembar. Apa terjadi? Bagaimana perasaan anak itu? Bagaimana dia akan melihat ibunya sebagai ibu? Karena seorang ibu itu adalah seorang yang menerima, seorang yang merangkul, seorang yang paham dan maaf dan mengerti itu. Tapi jika dia sama-sama dengan anaknya berkompetisi untuk mendapat perhatian, untuk mendapat popularitas, untuk dapat pekerjaan dan lain sebagainya, apa gunanya jadi ibu? Dan apa gunanya jadi orang seperti itu? Alangkah cantiknya ibu itu main peran sebagai ibu dan anak main peran sebagai anak. Itu cantik. Karena yang saya tahu,
Ada beberapa anak yang curhat pada saya, mengatakan, masalah besar dalam hidupnya adalah ibunya. Yang perempuan mengatakan masalah besarnya adalah ibunya, dan laki-laki yang mengatakan masalah besar dalam hidupnya adalah bapaknya. Jika bapak atau ibu yang sudah tua dan sangat pintar, anaknya menjadi terancam karena mereka ada di bawah bayang-bayang orang tuanya. Karena orang tuanya pintar atau ibunya cantik, bapaknya sukses, anaknya harus sampai ke level itu. Maka mereka merasakan dirinya sudah tidak selamat dan terancam. Oleh karena itu, jika ibu atau bapak yang sudah tua, dia bisa undur dari perannya secara diam-diam dan kasih kepentingan pada anak, itu adalah cara penyerahan kebangsawanan daripada kompetisi-kompetisi dengan anak muda. Itu satu. Maka bagaimana kita lihat umur kita, kapasitas kita, peran kita, keluarga kita, hati anak-anak dan hati cucu. Apa yang mereka harapkan dari diri kita. Dan jika kita bisa kasih itu yang sangat baik. Bukan artinya kita kasih anak dan cucu uang selesai. Tapi mereka mau kehangatan seorang nenek atau kehangatan seorang kakek yang beda dari ibu dan bapak. Itu penting. Begitu juga jika kita mau cari aktivitas yang beda, carilah aktivitas yang lebih menjadi kaya dunia internal kita. Karena waktu kita muda kita mungkin buat kesalahan, mungkin kita ada melakukan uh, apa ya, sesuatu yang kita menyesali. Inilah waktunya kita belajar dari semua itu. Kita belajar bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Kita belajar mengurangi amarah kita, emosi kita kurangi sifat duniawi kita lebih jadi bijaksana dengan bacaan, dengan jadi contoh, dengan jadi damai, dengan jadi pemaaf. Wah, itu bagus sekali. Dan jika kita mau cari aktivitas yang lain, walking itu bagus. Kita jalan di taman, kita lihat pohon, kita bicara dengan langit, kita bicara dengan pohon, kita bicara pada angin yang lalu. Wah, itu satu surga. Kita dengar suara burung. Bukankah itu surga? Kita tidak ada satu pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kita free, orang tua free. Kita bisa dengar kicauan burung, kita lihat awan yang berarak di langit. Itu adalah surga. Dan jika bulan purnama kita menikmati bulan. Karena waktu muda siapa yang akan menikmati bulan? Mereka sibuk kerja satu hari suntuk dan mereka tidur. Tapi kita bisa melihat dan kita mensyukuri alam kita ini masih cantik, alam kita ini masih membahagiakan kita, alam ini satu karunia, kita menikmati alam. Selain dari itu, kita bisa baca dan mempertajamkan otak kita. Itu juga bagus. Kemudian sembahyang bagus. Kemudian apa ya? Kita buat pekerjaan sosial. Maka jika orang tua itu pintar dan tidak pamrih, sumbangan mereka pada masyarakat itu besar daripada kita cari apa ya, keberuntungan, kita korupsi atau kita mementingkan diri. Itu adalah waktu kita menunjukkan terima kasih pada masyarakat. Karena apa? Sejak kecil, sejak kita lahir, kita sudah terima banyak berkah dan banyak bantuan dari masyarakat. Sebaik saja ibu kita melahirkan kita,
Ada dokter, ada perawat, ada penasihat, ada pembantu, ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik. Semua bantu kita menjadi besar. Jika kita ke sekolah, ada guru, ada sekolah, dan ada teman, kita membesar. Jika kita menikah, ada suami, istri, anak, kita belajar. Dan jika kita sakit, ada rumah sakit yang membantu kita. Kita beli beras, siapa yang dari mana beras itu datang? Adakah kita ingat petani? Tidak. Maka waktu tua kita katakan, saya sudah banyak konsumsi makanan dari para petani, inilah waktunya saya benar-benar mensyukuri kebahagiaan yang saya peroleh dari mereka. Semoga mereka panjang umur, bahagia, diberkati. Time to repay, time to say thanks, time to say I love you. Inilah waktunya kita katakan, saya terima kasih pada semua yang sudah membantu saya. Saya tidak jadi profesor atau guru atau ibu dengan sendiri. Saya dapat bantuan dari banyak orang. Kapankah saya akan balas bantuan itu? Kapankah saya akan menghulurkan tangan untuk membantu? Kapankah saya akan katakan terima kasih? Dan kapankah saya akan mengatakan terima kasih pada alam dan Tuhan? Semuanya ada waktu. Dan jika kita menyanyiakan waktu kita dengan menjadi sibuk di tengah-tengah kota dan mencari bisnis dan popularitas, adakah itu bijak? Adakah itu cara yang bijak untuk menutupi hidup kita ini? Hidup kita harus ditutup dengan cara yang puas, yang baik, yang cantik, dengan penuh syukur. Kita undur diri. Seperti mana kita masuk ke dalam dunia dengan tangisan. Jangan kita pergi dari dunia dengan tangisan. Kita pergi dengan rasa syukur dan terima kasih. Itu orang yang bijak. Itu orang yang mentalnya segar. Orang itu tidak jadi tua, tapi dia sudah selesaikan perannya dan dia akhiri hidupnya dengan cara yang bagus. Dia menghabisi waktunya dengan cara yang bagus. Iya, sister? Ya, terima kasih Didi. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari pembicaraan sore hari ini. Namun mungkin ada satu saran lagi Iya, atau statement apa yang ingin Didi sampaikan kepada masyarakat luas. Dipersilakan. iya. Saudara, ini adalah beberapa tips ya yang saya ingin sharing dengan saudara yang saya sayangi. Saudara, kita hidup hanya sekali. Jika kita buat kesalahan, itu kita tidak bisa menghapuskannya. Jika kita lewatkan waktu, kita tidak bisa panggil kembali waktu yang lewat. Jika kita menghabiskan uang, kita tidak bisa carinya kembali. Maka waktu, tenaga, dan semua kepintaran kita pakai dalam hidup kita. Waktu muda, apa yang kita harus lakukan? Waktu kita bekerja, apa yang kita harus lakukan? Dan waktu kita tua, apa yang kita harus lakukan? Jika kita tahu ada hidup kita yang bertahap-tahap, itu membuat kita menikmati setiap tahap hidup kita dengan cara yang full. Ya, waktu muda I enjoy dengan full. Waktu tua saya beri dengan full. Ini kan beda. Satu saya terima, satu saya kasih. Maka jangan hanya terima saya, tapi saya juga ada sharing. Saya ada waktu, saya ada tenaga, saya ada kasih untuk orang lain. Selain dari keluarga saya, karena waktu muda saya harus beri semua tenaga saya untuk keluarga. Tapi waktu tua saya bisa berbagi dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita lihat kita bisa melakukan apa.
dan bagaimana kita bisa selalu bahagia, dan bagaimana kita bisa menyentuh diri kita. Saudara tahu bukan, waktu kita kecil, kita bersama dengan diri kita, Betul. pikiran kita, emosi kita, kenakalan kita, semua diri kita dengan diri kita. Waktu kita muda juga Hmm, sama, susah kita, jatuh kita, ya, itu semuanya dengan diri kita. Dan jika kita tua, bagaimana kita bisa merawat diri kita supaya kita jadi sempurna dan bisa rasa syukur dengan cara tanpa paksa, dengan cara alami, dengan sungguh-sungguh, dengan cara bertobat, dengan cara bahagia. Apa caranya kita menutupi riwayat hidup kita ini dengan bahagia? Coba bayangkan, biarlah kita ini menjadi satu nyala api, satu lilin yang memberi terang pada semua orang. Dan ketika kita pergi, mereka merasakan ada satu cahaya yang sudah hilang, ada satu terang yang sudah pergi. Mereka rasakan itu. Apakah donasi kita pada dunia? Apakah donasi kita pada masyarakat? Apakah tandanya kita cinta apa yang telah dikarunia pada kita? Dan apakah tandanya kita bisa belajar supaya kita tahu bahwa kita ada waktu, dan waktu itu adalah karunia Tuhan. Jangan menyanyiakan waktu, jangan menyanyiakan pikiran. Lakukanlah sesuatu yang membahagiakan Anda dan juga membahagiakan orang lain. Saudara, ini adalah panggilan sang waktu, the call of time. Maka nikmati hidup Anda dengan full. Orang tua jangan jadi kayak orang muda, dan orang muda jangan jadi seperti orang tua. Nikmatilah tangga-tangga hidup Anda sesuai dengan usia Anda, tanggung jawab Anda. Dan lewatilah satu-satu tahap dengan rasa syukur dan masuk tahap yang baru dengan rasa bahagia dan dengan penuh rasa adventure. Saya sekarang pensiun. Wah, apa yang saya akan buat? Ada banyak pilihan. Mana satu yang saya mau? Wah, pilihan bukan satu, ada banyak. Mana satu saya akan pilih? So enjoy what you like to do. Rasakan cari diri Anda yang bahagia. Rasakan nikmat hidup. Jangan katakan, oh sakit kaki, sakit punggung, sakit kepala, pusing, mana krim yang bagus. Jangan buang-buang waktu ke sana, karena kita lawan takdir, kita lawan jam. Jam itu terus maju. Kita maju dengan jam. Kita bergerak bersama dengan waktu. Sehingga kita makin lama, makin bijak, makin bahagia, dan kita bisa sampai ke destinasi sebagai musafir yang sudah puas dengan perjalanannya, musafir yang sukses. Ya, pengalaman Didi di dalam usia yang sudah tidak muda lagi ini, perjalanan kemana saja yang Didi lakukan untuk melakukan pencerahan kepada orang-orang, pada masyarakat luas, yang dengan demikian dapat mengatakan bahwa usia bukanlah hambatan bagi kita untuk beraktivitas. Begitu Didi. Jadi kemana saja Didi kemudian memberi apa saja begitu. Terima kasih. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara ingin mendengarkannya ya, bahwa ya, usia bukanlah hambatan bagi kita semua. Silakan Didi. terima kasih. Waktu muda saya ada di Kuala Lumpur. Saya punya semua fasilitas hidup yang buat hidup saya mewah.
Saya juga sangat sibuk karena untuk mendapat fasilitas kita perlu juga kerja untuk itu. Saya sibuk dan saya sangat bahagia dengan apa yang saya peroleh. Tetapi ketika saya sudah meningkat usia sekitar 45 tahun, anak saya sudah mulai gede. Saya punya anak 2, mereka sudah mulai gede, mereka punya pikiran mereka sendiri. Dan saya merasakan peran saya sebagai ibu, peran saya sebagai istri, makin lama makin menipis. Saya harus menyesuaikan diri saya dengan kemauan mereka juga. Dan oleh karena itu saya lihat yang anak-anak saya perlu adalah nasihat saya, dukungan saya. Kemudian saya undur diri dari menjadikan mereka anak, tapi memberi mereka peluang menjadi dewasa untuk mandiri. Maka saya belajar mengundurkan diri saya dari itu. Dan sebagai istri juga saya merasakan sudah time suami juga ada masa depannya sendiri yang dia ingin buat sesuatu. Saya juga ada hobi saya sendiri. Saya mulai masuk ke sana. Saya punya pilihan adalah spiritual. Kenapa saya pilih spiritual? Karena dalam semua kemewahan hidup fisik, ada uang, ada rumah, ada harta, ada perhiasan, ada teman, apa saja yang saya inginkan sudah ada. Tapi ada satu kehausan. Hati ini mencari sesuatu. Hati ini ada satu ruang kosong. Hati ini mencari sesuatu yang bisa menghapus kehausan itu. Dan saya mendapat itu dengan meditasi, dengan belajar Raja Yoga. Karena dalam pelajaran Raja Yoga, banyak pertanyaan yang ada pada saya dijawab, terpenuhi. Saya dapat jawaban untuk banyak pertanyaan. Misalnya, apakah itu karma baik? Kita tahu buat baik, dapat baik. Tapi apa itu karma baik? Biasanya kita berpikir jika kita jaga anak, anak jadi sukses, keluarga jadi sukses, kita sudah melakukan yang baik. Tapi sebenarnya baik itu bukan itu. Itu tanggung jawab. Menjaga anak itu tanggung jawab. Baik itu apabila kita selalu mempunyai pikiran restu, pikiran pemaafan, pikiran suka, pikiran damai. Kita selalu ada pikiran-pikiran yang mengangkat diri saya dan mengangkat orang lain. Pikiran yang mengingat Tuhan, pikiran yang cari kekuatan internal, pikiran yang memberi saya tenaga dalam, tenaga jiwa. Itu yang saya inginkan karena saya sudah menikmati kekuatan dan power dari fisik, tapi saya belum melihat kekuatan dan power dari spiritual. Ketika saya masuk bidang spiritual dan belajar Raja Yoga, saya mulai berjalan kemana-mana negeri. Saya ada ke India, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Saya ada pergi kemana-mana, bukan saya mau ke sana. Tapi perjalanan spiritual saya menghantar saya ke sana dan saya dapat banyak pelajaran. Pelajaran apa? Masing-masing negeri ada budayanya yang sendiri-sendiri. Misalnya, di satu-satu negeri, orangnya terus terang. Mereka tidak memberi gula dalam
kata-katanya memaniskan perkataan. Mereka langsung bicara. Saya ada ke negeri seperti itu, ada yang memarahi saya karena apa? Saya tanya nomor telepon seseorang. Apa nomor orang ini? Resepsionis di sana memberitahu nomornya, ini. Saya tidak ingat. Saya tidak ingat karena dia bicara dengan cepat nomornya. Maka saya katakan, maaf, bisa tulis nomor itu pada saya? Saya lupa, saya tidak bisa ingat sebanyak itu. Maka dia beritahu, pakai telingamu. Pakai telingamu. Jika Anda tanya dan saya jawab, Anda harus tangkap. Dia jawab begitu pada saya. Saya sudah umurnya mungkin waktu itu 55. Ya, dan dia beritahu, pakai telingamu. Adakah saya menjadi tersinggung? Sama sekali tidak. Salah saya. Tanya pertanyaan yang sama 2 kali. Saya harus kasih dia kertas dan pena dan nama orang yang saya ingin kontak, tolong tulis ini. Benar atau tidak? Saya tidak jadi tersinggung, saya belajar. Oh, ini budaya orang. Dia pikir saya ini ceroboh. Saya hanya tanya sekali, 2 kali, 3 kali, tak masuk juga. Saya harus belajar lebih bijak. Pelajaran bagus saya dapat, walaupun usia tua dan resepsionis anak muda. Bagus, saya suka budaya itu. Kelihatan kasar, tapi memberi pelajaran, menjadi lebih bijak. Bukankah seperti itu? Ada lagi satu pelajaran yang saya belajar dari negeri lain. Saya ada pergi ke satu negeri, saya bawa 2 koper saya ya. Dan perjalanannya jauh, panjang. Dan saya pergi ke resepsionis itu. Itu semua dalam perjalanan spiritual saya. Saya pergi ke resepsionis dan saya katakan, saya dari negeri ini, di kamar mana saya ditempatkan. Saya tanya resepsionis. Maka resepsionis kata, oh namamu siapa? Negeri ini. Oh ya, benar-benar. Nih Anda lihat lorong ini? Ikut lorong ini, putar kanan. Di sana ada satu bangunan. Kamar kamu nih di atas nomor ini. Saya sudah capek, lapar, dan juga tak berdaya. Dan saya tanya resepsionis, maaf, bisakah Anda cari orang untuk membawa koper saya? Karena saya capek. Dia beritahu saya, ini koper engkau. Engkau bawa koper ini. Milik Anda, milik kamu. Anda tidak bisa bawa koper sendiri. Anda mau cari pembantu. Tak ada pembantu di sini. Ambil sendiri. Saya harus marah atau tidak? Umur saya juga sekitar 50, 60, 70, begitulah. Saya tidak marah. Saya tahu, jika koper saya harus bisa bawa. Jika ada yang mau bantu, oke. Tak ada yang mau bantu, oke. Pelajaran. Maka ada budaya yang belak-belakan. Dan saya suka itu. Saya tidak jadi ini. Tapi saya juga suka budaya Timur yang lebih lembut. Tapi biar lembut itu juga dibarengi dengan kejujuran. Jika lembut tapi tidak jujur itu juga satu dusta. Maka bagaimana kita bisa jadi terus terang dan bagaimana kita bisa lembut? Ini yang kita harus belajar. Paduan dari timur dan barat. Paduan. Jangan hanya manis dan di belakang kita bicara, jangan. Atau jangan depan terus kasar-kasar, tapi juga bagaimana kita bisa menyatukan terus terang dengan lembut. Itu yang saya merasakan dengan banyak berjalan. Kita jangan jadi marah dengan sapa-sapa, tapi kita belajar menerima semua. Ada satu lagi, saya ingin sharing dengan keluarga. Saya datang dari keluarga yang kastanya tinggi. Kasta keluarga saya, kasta tinggi.
Dan saya dibesarkan dengan berpikir kasta saya adalah yang terbaik, tertinggi, the best, tak ada yang lain yang sama. Itu kan dimasukkan dalam benak saya. Tapi ketika saya masuk spiritual, saya dapat terima bahwa tidak ada kasta. Saya terima hakikat bahwa ada orang baik dan ada orang yang kurang baik. Jika orang baik, ya syukur. Jika orang kurang baik, bisakah kita jadi contoh? Bisakah kita kasih ilmu? Bisakah kita sharing? Kita semua sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan apa yang saya belajar dari spiritual adalah mereka yang berpikir mulia adalah kasta tinggi. Mereka yang berpikir jelek adalah kasta rendah. Ini bukan keturunan, tapi kualitas hidup kita. Jika kita pikir mulia, kita buat mulia, kita kasta tinggi. Jika kita pikir jelek, kita menipu orang, kita penuh korupsi, kita kasta rendah. Maka manusia dikategorikan sesuai dengan karmanya. Jika kita bisa buat karma yang baik, itu bagus. Maka dari pelajaran spiritual, saya dapat banyak ilmu yang membuat saya bisa buka wawasan saya. Dan itulah yang saya paling banyak mensyukuri dalam hidup saya. Oke? Baiklah, Didi, kalau waktunya yang kita miliki mungkin lebih panjang, akan masih bergudang-gudang pengalaman yang akan bisa kita dengarkan. Tetapi waktu jualah yang membatasi kita, acara ini harus ditutup. Namun sebelum ditutup, mohon pada Didi untuk memimpin ya meditasi kita bersama atau masuk ke dalam keheningan untuk dapat memandu kita menikmati kehidupan ini. Baik, ada beberapa yang tadi saya tangkap, yaitu kita harus memiliki pikiran yang selalu segar dan hijau, green mind, kemudian pikiran yang selalu bahagia, kemudian berperan sesuai dengan usianya, membina hubungan dengan Yang Maha Tinggi, mencari kegiatan yang bermanfaat, mengembangkan hobi, memperkaya dunia internal, memperbaiki diri atas kesalahan di masa lalu, memanfaatkan waktu yang ada dan jangan membuang-buang waktu, lebih mencari jati diri ke dalam untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan juga kita dapat menikmati karunia Tuhan berupa keindahan alam semesta. Kita juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan yang penting juga dapat menjadi teladan bagi yang muda. Baiklah, demikian perbincangan kita dengan Didi Janaki. Didi Janaki akan memandu kita di dalam satu keheningan. Silakan Didi untuk memimpin kita semua masuk di dalam keheningan. Saudara, meditasi untuk mensyukuri dalam usia yang sudah lanjut seperti ini, saya sang jiwa melihat diri saya yang internal, saya sadar
Saya adalah jiwa yang bahagia. Saya adalah jiwa yang puas. Saya juga adalah jiwa yang selalu berterima kasih pada alam, drama, dan dunia yang memberi saya begitu banyak nikmat dan pelajaran. Saya juga sangat mensyukuri peluang-peluang dan hambatan-hambatan yang telah saya temukan dalam perjalanan saya ini, yang membuat saya lebih berhati-hati dan lebih mengetahui segala rahasia hidup. Saya juga berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi saya peluang untuk menikmati hidup ini dengan full. Saya bisa hidup dengan full waktu kecil, waktu remaja, waktu muda, dan waktu tua dengan penuh kebahagiaan. Saya sangat bahagia dan sangat puas. Tidak ada lagi tuntutan apapun yang saya inginkan. Saya dapat segalanya dalam satu hidup ini. Dan untuk ini, saya hanya bisa katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Didi Janaki dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti acara panggilan waktu ini. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan menyampaikan salam sehat, salam damai dan sejahtera. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua di dalam keadaan yang bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat malam.